Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfani Diatillah NIM 5191002. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang permasalahan atau kasus pada pekerja kasir yang ada di pusat perbelanjaan berdasarkan ICF Browser untuk memenuhi nilai UTS praktik ergonomi. Untuk posisi pekerja kasir, yaitu dia berdiri dengan bertumpu pada satu kaki. Jadi kaki yang satunya itu sedikit fleksini, kemudian kaki yang satunya lurus. Setelah itu ada sedikit fleksi neck, kemudian membungkuk pada bahunya sehingga terjadi kifosis. Setelah itu pada elbownya dia fleksi, kemudian wristnya dia fleksi ekstensi secara terus-menerus. Dari posisi pekerja tersebut maka bisa terjadi atau adanya permasalahan yaitu berupa CTS dan juga plantar fasciitis. CTS atau carpal tunnel syndrome yaitu gejala neuropati karena adanya penekanan atau kompresi dari saraf medianus yang menekan pada pergelangan tangan yang ditandai dengan adanya peningkatan penekanan pada terowongan karpal dan juga penurunan fungsi saraf. Untuk tanda dan gejala CTS yaitu adanya mati rasa, kesemutan, nyeri tangan, dan juga pada jari-jari tangan serta disfungsi otot. Untuk penyebabnya atau faktor penyebabnya yaitu karena adanya pekerjaan berat dan berulang-ulang dengan memakai tangan. Diagnosa ICF pada CTS untuk body functionnya yaitu kode B7308 adanya penurunan fungsi kekuatan otot flexor dan extensor wrist, kemudian B7808 penurunan sistem sensoris, kemudian untuk body structure-nya ada S73022 atau tangan atau pada otot flexor dan extensor wrist-nya itu mengalami kelemahan. Kemudian S73028 itu struktur tangan berubah karena adanya penjepitan saraf medianus. Kemudian untuk activity limitation dan partisipasinya yaitu D430 untuk mengangkat dan membawa barang itu dia mengalami penurunan atau terbatas. Kemudian D440 penggunaan tangan itu juga terbatas. D445 penggunaan tangan dan lengan itu mengalami penurunan. Kemudian D4458 penggunaan tangan dan lengan itu mengalami penurunan karena adanya nyeri. Kemudian untuk environmental faktornya yaitu E198 karena produk yang mendukung dan juga adanya teknologi. Selain CTS pada pekerja tersebut yaitu bisa mengakibatkan adanya permasalahan berupa plantar fasciitis. Plantar fasciitis yaitu peradangan pada plantar fascia atau jaringan di bawah kaki yang membentang dari tumit sampai jari-jari kaki. Fungsi jaringan ini yaitu untuk penyangga telapak kaki dan peredam getaran ketika berjalan. Untuk tanda dan gejala plantar fasciitis yaitu adanya nyeri pada tumit dan telapak kaki, rasa terbakar atau rasa seperti tertusuk. Kemudian faktor penyebabnya plantar fasciitis yaitu berdiri dalam waktu yang lama, penggunaan sepatu dengan sol yang terlalu lunak, dan tidak dapat menopang telapak kaki dengan baik. Kode ICF pada plantar fasciitis yaitu untuk body structure-nya ada kode S75021 yaitu perubahan pada sendi pergelangan kaki dan juga sendi kaki. Kemudian S75023 perubahan pada ligamen dan juga fascia pergelangan kaki dan juga kaki. Kemudian untuk activity limitation dan partisipasinya ada kode D450 yaitu dia gangguan pola jalan atau walking. Kemudian D4552 tidak bisa berlari. Kemudian D4553 tidak bisa meloncat. Kemudian untuk environmental faktornya yaitu ada kode E1401 yaitu dengan menggunakan alat bantu, teknologi, rekreasi, dan juga olahraga. Edukasi yang dapat diberikan pada kasus CTS yaitu menghindari gerakan yang repetitif, kemudian selingi dengan istirahat selama setiap 20 menit sekali, gunakan peralatan yang ergonomis seperti bantalan pergelangan tangan atau support pada wrist, kemudian menggunakan mouse komputer yang ergonomis. Edukasi untuk permasalahan plantar fasciitis yaitu yang pertama,
menghindari berdiri terlalu lama, kemudian menyarankan untuk menggunakan sepatu dengan penyangga yang lengkung yang memadai dan tumit yang empuk, kemudian melakukan peregangan atau stretching minimal 1-2 menit. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Nerdy Body Maps untuk mengetahui permasalahan pada muskuloskeletalnya atau musculoskeletal disorders, yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pasien dengan interpretasi skornya. 1. Itu tidak nyeri, kemudian 2. Nyeri sedikit, 3. Nyeri sedang, 4. Itu sangat nyeri. Interpretasi skor totalnya yaitu di 28-49 itu kategori low, tidak perlu perbaikan. Kemudian 50-70 kategori medium, mungkin memerlukan perbaikan. Kemudian 71-91 masuk ke dalam kategori high atau tinggi, perlu perbaikan. Kemudian 92-112 atau sangat tinggi, yaitu perlu perbaikan sesegera mungkin. Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Nordic Body Map Questionnaire ya Bu. Saya akan tanya-tanya ke Ibu, nanti Ibu bisa menjawab kalau 1 itu tidak nyeri sama sekali, kemudian 2 itu sedikit nyeri, 3 nyeri sedang, kemudian 4 itu sangat nyeri. Oke, saya mulai ya Bu. Untuk sakit dan kaku pada leher atas 2. Oke, sakit pada leher bawah 1. sakit pada bahu kiri 1. sakit pada bahu kanan 1. sakit pada lengan atas kiri 1. sakit pada punggung 2. sakit pada lengan atas kanan 1. sakit pada pinggang 2. sakit pada pantat 1. sakit pada pantat bagian bawah 1. sakit pada siku kiri 1. sakit pada siku kanan 1. sakit pada lengan bawah kiri 1. sakit pada lengan bawah kanan 2. sakit pada pergelangan tangan kiri 1. sakit pada pergelangan tangan kanan 3. sakit pada tangan kiri 1. sakit pada tangan kanan 3. sakit pada paha kiri 2. sakit pada paha kanan 2. sakit pada lutut kanan 2. sakit pada lutut kiri 2. sakit pada betis kiri 3. sakit pada betis kanan 2. sakit pada pergelangan kaki kiri 3. sakit pada pergelangan kaki kanan 1. sakit pada kaki kiri 3. sakit pada kaki kanan 2. Baik, saya jumlahkan terlebih dahulu ya Bu. Totalnya yaitu 48 ya Bu. Itu masuk ke dalam kategori low atau rendah, jadi tidak perlu dilakukan tindakan. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.